Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode simplex dari mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu Maulidia Silvana Sari Sitompul MPD. Di video contoh soal kali ini saya akan memberikan contoh soal mengenai meminimumkan fungsi yang disebut dengan metode dual simplex. Metode dual simplex dilakukan jika tanda pertidaksamaan pada fungsi kendala lebih dari dan tidak ada bentuk sama dengan dalam bentuk umum masalah program linier. Yang kedua, langkah-langkah metode dual simplex. Yang A, merubah bentuk lebih dari menjadi kurang dari dengan mengalihkan negatif 1. B, menentukan baris pivot yaitu yang nilai kanannya negatif terbesar. C, menentukan kolom pivot yang bersesuai. Kolom pivot adalah yang rasionya positif terkecil. Dan yang terakhir, menentukan angka pivot. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Minimumkan fungsi Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan kendala x1 tambah x2 lebih dari 12 dan 4x1 tambah 3x2 lebih dari 6 untuk x1 dan x2 lebih dari 0. Sesuai dengan langkah-langkah metode dual simplex, yang pertama kita mengubah bentuk lebih dari menjadi kurang dari dengan mengalihkan negatif 1. Maka diperoleh fungsi baru yaitu minimumkan Z sama dengan 4Z1 ditambah X2 dengan kendala baru negatif X1 dikurang X2 kurang dari 12 dan negatif 4X1 dikurang 3X2 kurang dari 6. Setelah mengubahnya ke dalam bentuk kurang dari, kita ubah ke dalam bentuk baku. Z dikurang 4X1 dikurang X2 sama dengan 0, negatif X1 dikurang X2 ditambah S1 sama dengan negatif 12, dan negatif 4X1 dikurang 3X2 ditambah S2 sama dengan negatif 6. Setelah kita ubah ke bentuk baku, kemudian kita input ke dalam tabel simplex. Yang pertama, tabel simplex iterasi 0. Untuk penulisan di tabel simplex iterasi 0 pada baris pertama itu diambil dari bentuk baku yang pertama, yaitu negatif X1 dikurang X2 ditambah S1 sama dengan negatif 12. Untuk baris kedua diambil dari bentuk baku negatif 4X1 dikurang 3X2 ditambah S2 sama dengan negatif 6. Untuk baris ketiga diambil dari bentuk baku Z kurang 4X1 dikurang X2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita menentukan baris pivot yaitu yang nilai kanannya negatif terbesar. Bisa kita lihat dari iterasi 0 bahwasan baris pertama itu mempunyai nilai kanan terbesar yaitu nilai negatif 12. Maka baris pertama merupakan baris pivot. Setelah kita menentukan baris pivot, kemudian kita menentukan nilai rasio. Di sini saya singkat saja dengan R. Bisa kita hitung nilai rasio yaitu dari S1 dibagi Z, maka minus 1 dibagi 4 itu hasilnya 4, dan negatif 1 dibagi negatif 1 itu 1, kemudian 1 dibagi 0 itu 0, dan 0 dibagi 0 itu 0, kemudian negatif 12 dibagi 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya kita masuk ke tabel iterasi pertama. Kita cari terlebih dahulu pada baris pertama yaitu dengan B1 dibagi negatif 1, maka hasilnya 1, 1, minus 1, 0, dan 12. Selanjutnya baris kedua minus 3 per baris 1. Jadi di sini baris 2 kurang minus 3, 3, 0, minus 3, 0, maka hasilnya minus 1, 0, minus 3, 1, dan 30. Kemudian untuk di baris 3 itu B3 dikurang 1 dikali B1, maka hasilnya minus 3, 0, minus 1, 0, dan 12.
Jadi bisa kita simpulkan diperoleh nilai sebagai berikut. X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 12, S2 sama dengan 30, dan Z sama dengan 12.